Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi atau kondisi kamu dengan dia sekarang. Hari ini tanggal 13 Agustus 2023 ya. Dan di sini aku akan membuat dua sesi kartu. Di sini ini tentang kamu, di sini tentang dia ya. Oke, boleh kalian fokuskan dianya siapa? Aku akan mencoba menarik energi kalian berdua. Jadi, bagaimana nih kondisi kalian berdua ya? Antara kamu dan dia. Dari kamu ada Wheel of Fortune. Wow. Untuk dia ada Four of Wands. Kemudian ada Six of Wands. The Hangman. The Star. Judgment. Page of Pentacles. Kemudian ada The Tower. Oke, aku akan bacakan dulu dari sisi kamu. Ada apa dengan kamu? Wheel of Fortune adalah kartu takdir ya. Jadi aku lihat di sini memang mungkin hubungan kamu dengan dia ini entah lagi cekcok, entah lagi break aja, atau mungkin udah selesai berpisah kalian. Tapi mau kayak manapun kalian itu berpisah ataupun break ataupun marahan, aku lihat di sini kalian akan didatangkan kembali. Ya, kalian akan balikan lagi. Kenapa? Karena di sini kalian adalah belahan jiwa dia, dia adalah belahan jiwamu. Jadi aku rasa akan ada union ya di antara kalian, akan ada rekonsiliasi di antara kalian. Intinya ya, di sini Tuhan sedang bekerja di dalam hubungan percintaan kamu. Mau kalian sekarang lagi break, lagi berpisah ya, ya tenang aja. Tuhan memang mengizinkan kalian untuk berpisah dulu karena ada suatu tujuan dari Tuhan untuk hubungan kalian. Ya mungkin agar kalian paham dulu kenapa sih kalian dipisahkan? Kenapa sih membuat hubungan ini tuh jadi rumit? Kenapa sih membuat hubungan ini selalu on off kayak gitu ya? Apa masalahnya? Harus kalian tahu dulu. Kalian evaluasi dulu. Mungkin itu tujuannya agar kalian lebih paham arti hadir dia di hidupmu, arti arti kamu di hidup dia gitu ya. Berharga nggak nih kamu bagi dia dan dia bagi kamu. Jadi gitu ya. Kenapa situasinya kalian dipisahkan? Bukan berarti kalian memang benar-benar selesai, tapi eh, ada sesuatu yang harus kalian tahu dulu ya dari koneksi kalian. Karena di sini Wheel of Fortune adalah kartu takdir. Kalian memang ditakdirkan untuk bersama. Ya, oke. Oke, kenapa di sini ada Nine of Wands-nya reverse? Aku lihat kayaknya sekarang nih kamu itu udah nggak percaya diri sama dia gitu ya. Kamu udah nggak percaya diri lagi tentang cinta ini, tentang perasaan kamu ke dia, tentang hubungan ini bakalan lanjut apa enggak gitu ya. Karena di sini aku lihat saat kamu punya hubungan sama dia kemarin tuh kamu kayak nggak dihargain sama dia, kayak apa yang kamu ekspektasikan tentang hubungan, tentang percintaan tuh kayak nggak terrealisasikan semua. Kamu berjuang sendiri di sini dan kamu tidak mendapatkan balasan dari dia dengan apa yang kamu harapkan kayak gitu ya. Jadi di sini kamu tuh kayak udah bener-bener yang putus asa banget, nggak percaya diri dan nggak percaya diri banget sama koneksi atau hubungan kamu dengan dia kayak gitu ya. eh dan aku lihat di sini pesan dari Six of Wands itu adalah jangan
bernegatif thinking, karena apapun yang kamu pikirkan terlalu negatif, itu justru akan menolak orang-orang baik ya, menolak orang-orang baik. Orang-orang itu suka sama kamu karena kamu itu punya pemikiran yang positif. Ya, makanya mereka di sini suka sama kamu. Jadi kalau kamu ingin menarik orang-orang yang baik, maka kamu harus punya pemikiran yang positif, ya. Percaya aja. Kalau memang kamu masih mengharapkan dia, percaya aja situasi ini tuh ya memang harus begini. Kalau memang situasinya memang harus berakhir, ya udah gitu, terima, maafkan apa yang telah terjadi, sembuhkan traumamu, maafkan apapun yang telah terjadi di masa lalu, nikmati dirimu, bahagiakan dirimu, buat dirimu cantik, buat dirimu ganteng, cari cuan yang banyak. Intinya kamu menerima dirimu, ya. Udah berpikir positif aja, maka orang-orang itu akan serak juga nantinya sama kamu, akan ketarik gitu ya, suka sama kamu kayak gitu. Tapi kalau kamu pemikirannya negatif terus, orang-orang juga kesel sama kamu, orang-orang juga males gitu sama kamu gitu ya. Oke. Tuh kan ini bener-bener double kill menurut gua. Kenapa? Karena bener-bener kamu itu udah berpikir negatif banget ya di sini. Udah di sini Six of Wands ya reverse, kamu udah nggak percaya diri lagi. Terus juga ditambah lagi The Star. Memang benar-benar udah double banget kamu nggak percaya dirinya. Ya, kenapa di sini kamu udah nggak percaya sama hubungan ini? Mungkin ya kamu lihat kok hubungan aku sama dia ini kok putus nyambung terus. Terus kok dia ini nggak pernah jujur sama aku, kok dia ini selalu selingkuh, kayaknya udah nggak ada harapan deh aku punya hubungan sama dia. Gimana ya kalau misalkan kamu masih suka sama dia dan kamu masih mengharapkan dia balik sama kamu, kembali sama kamu. The Star pesannya adalah yes, hubungan ini bisa kok. Bisa terjalin lagi, tenang aja. Asal kamu mau ya, masih mau sama dia gitu ya, masih mau memperjuangkan hubungan ini, eh, akan ada rekonsiliasi antara kamu dengan dia gitu ya. Tenang aja. The Star ini kalau kamu mau berjuang, kalau kamu masih mau punya hubungan ini, ya maka perbaiki aja masalahnya. Kemudian itu hilangkan karma buruk dari hubungan ini. Apa yang menjadi dasar masalah yang selalu ngebuat kalian itu bertengkar, kemudian berpisah, itu harus kalian selesaikan. Ya, harus kamu selesaikan di sini. Jadi maka hubungan ini akan kembali lagi, ya balikan lagi gitu. Jadi tenang aja. Kemudian di sini kamu juga harus melepaskan kecemasan kamu ataupun pikiran-pikiran negatif, ya, overthinking kamu, ya. Intinya di sini kamu harus bisa menyenangkan dirimu sendiri dulu, ya. Harus kamu senang dulu dengan kehidupan kamu dulu, ya. Kalau memang situasinya sekarang tuh kayak dia udah nggak peduli sama kamu, nggak ada nih kayaknya hilal dia mau datang ke kamu, ya udah. Sekarang tuh kamu positive thinking aja sama dirimu sendiri. Kamu nikmati aja hidupmu. Kalau memang sekarang tuh kamu lagi baik-baik aja di kerjaan, ya udah nikmati kerjaanmu dulu. Cari cuan yang banyak. Kalau sekarang tuh ada peluang usaha baru, ya udah lakuin aja usaha baru. Cari uang yang banyak. Kalau sekarang tuh kamu pengen mempercantik diri, ya udah lakukan dulu. Intinya sekarang saat ini, terutama hari ini, apa yang pengen kamu lakukan, lakukan. Buat dirimu bahagia, ya. Terutama hari ini, karena di sini The Star keluarnya hari ini, jadi aku lihat ya udah bahagiain dulu dirimu. Ya, jadi kalau kamu nanti udah nggak negatif thinking lagi, kamu udah nggak lagi mikirin kekhawatiran kamu tentang percintaan kamu dengan dia, ada masanya dia akan datang. Ya, kamu udah nikmati hidupmu sendiri gitu ya. Kamu udah berpositif thinking pokoknya intinya tentang dirimu, tentang kehidupanmu, ya dia energinya akan tertarik ke kamu, dia akan datang lagi ke kamu. Tenang aja karena di sini ada the star. Reverse pesannya adalah yang penting kamu menikmati hidupmu, bahagiakan hidupmu dulu. Tuh kan ada judgment ya. Oke, aku lihat di sini. Oh, tadi aku itu ngambil kartu
langsung gini dua ya. Oke lah, nggak apa-apa. Intinya seperti ini. Eh, kamu masih meragukan dirimu sendiri gitu ya. Masih meragukan dirimu sendiri. Karena di sini kamu lihat mungkin kamu mendapatkan info-info dari orang bahwa dia ini punya masa kelam yang buruk gitu ya. Entah omongan-omong buruk atau mungkin ya kamu melihat bahwa dia selingkuh, tapi dia di sini tidak konfirmasi bahwa dia selingkuh. Misalnya dia upload nih di sosial media dia, di sosial media dia sama orang lain gitu ya. Terus kayaknya bahagia banget, ketawa, ya bahagia lah ya, bahagia. Tapi kamu itu melihatnya dan kamu nggak berani gitu ya konfirmasi dia siapa, kamu nanya gitu dia siapa, bla bla. Tapi kamu udah bernegatif thinking aja, itu kayaknya pasangan baru deh. Jadi dia selingkuh nih, bla 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 bla. Nah, judgment reverse keluar berarti jangan dengarkan fitnah atau jangan dengarkan desas-desus dari orang atau carilah bukti nyata. Bukan hanya sekedar kamu melihat, tapi carilah konfirmasinya secara benar. Bukti yang benar. Siapa tahu tuh foto yang dia upload itu ternyata bukan pasangan barunya. Siapa tahu itu ponaannya. Siapa tahu itu sepupu dia. Ya, jadi jangan bernegatif thinking. Karena aku lihat di sini ada orang-orang yang mempengaruhi kamu ataupun dia ya di sini tentang perspektif kamu melihatnya. Jadi ngomporin perspektif kamu aja gitu ya. Kayak tadi misalnya kamu ngeliat dia lagi misalnya buat video sama seseorang gitu. Kamu beranggapan itu orang lain, selingkuhan dia. Terus ada orang nih, entah itu teman kamu, entah itu saudara kamu, entah itu keluarga kamu ya intinya ngompor-ngomporin, ih itu kayaknya si ini, soalnya tuh lihat dia bahagia banget sampai pegang-pegangan tangan, bla 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 bla. Akhirnya kamu negatif thinking. Sampai sekarang akhirnya kamu punya perspektif bahwa dia tukang selingkuh, bahwa dia tukang bohong, bahwa dia ya macam. Entah itu kenyataannya benar atau tidak, ya dia selingkuh ataupun apapun, intinya judgment adalah kamu disuruh untuk cari bukti nyata. Jangan mengambil perspektif sendiri, jangan berspekulasi sendiri, carilah bukti nyata. Ya, bener nggak sih dia seperti itu? Iya nggak sih gitu, buktinya apa gitu, realnya seperti apa gitu ya. Ada bukti yang benar-benar itu real gitu ya, bukan hanya dari perspektif. Ya, entah itu perspektif kamu atau perspektif orang lain. Oke, dari sisi dia ada Three of Wands, ya tegak ya. Jadi aku lihat di sini dia udah memantapkan diri ya. Siapa yang dia pilih yaitu kamu. Dia pengen menuju ke arah kamu untuk membuat komitmen serius dengan kamu. Ya mungkin di sini kalian lagi berpisah tuh, nanti dia pengen datang ke kamu, terus entah itu ngajak balikan lagi atau mungkin dia langsung melamar kamu di sini karena di sini aku lihat dia udah yakin banget sama kamu. Ya, dia udah yakin banget yang dia pilih adalah kamu. Ya, dan di sini dia akan sekarang tuh udah sadar gitu ya. Mungkin kemarin-kemarin kenapa kalian itu sering on off, sering putus dan kenapa kalian putus kemarin ya karena aku lihat di sini komunikasi kalian kurang intens, kurang baik. Dan di sini ketika nanti dia datang lagi terus itu memberikan komitmen yang serius sama kamu, aku lihat di sini dia akan menjaga komunikasi kalian. Paling utama adalah menjaga komunikasi ya di sini ya, dasarnya adalah menjaga komunikasi antara kamu dengan dia. Jadi benar-benar dia udah yakin banget dia akan datang ke kamu dan memberikan komitmen yang serius sama kamu. Dia nggak main-main sekarang ya, dia benar-benar yang dia bakalan ngesahin nih sama kamu, ayo kita nikah ya nikah, ayo kita aku ngelamar kamu, ayo kita lamaran, kalau ayo kita pacaran ya ayo kita pacaran. Intinya dia nggak main-main sekarang dan dia akan merubah apa yang kemarin menjadi masalah di antara kalian itu akan dia perbaiki, kemudian akan dia jaga juga hubungan ini dengan serius. Karena di sini ada The Hangman dan in The Hangman-nya tegak ya, berarti untuk kapannya dia akan datang ya, jujur nih ya,
Tarot itu tidak mengenal waktu tepatnya tentang situasi, ya. Dia tidak mengenal itu karena energi orang itu beda-beda. Nggak setiap orang akan sama. Nanti kalau sama, misalnya eh orang pengen apa beli mobil, semua satu dunia ini beli mobil semua, udah nggak ada jalan akhirnya ya. Jadi setiap energi orang beda-beda ya, contohnya seperti itu. Jadi makanya The Hangman ini dia nggak mau ngambil keputusan secara terburu-buru. Dia akan melihat dulu perspektif dari kamunya. Kalau misalnya dia lihat di sini kamu itu lagi marah sama dia, kan kalian ini udah pisah nih ya, udah pisah. uh, jadi dia lihat dulu dari situasi kamu. Kalau dia lihat di sini kayaknya kamu masih marah sama dia, dia akan menunggu kamu sampai kamu meredam amarahmu, baru dia akan datang, ya. Dan dia juga di sini akan mempersiapkan diri, karena di sini kan nggak, dia bilangnya nggak akan main-main, dia benar-benar akan komitmen sama kamu di sini. Ya, entah itu komitmennya pernikahan atau lamaran, atau kalau misalkan kalian di sini sudah menikah, tapi kalian itu kayak diam-diaman, ya mungkin nanti dia menginginkan bulan madu, atau pengen punya anak lagi, atau ya memperkuat hubungan lagi, intinya ada komitmen lah di sini ya. Nah, jadi The Hangman ini nggak cuma eh, dia nunggu kamu, enggak, tapi dia juga mempersiapkan diri juga gitu ya. Kayak mana nih, mau kayak mana nih komitmen yang akan aku berikan sama kamu agar kamu nggak marah lagi. Ya, tapi aku harus lihat dulu. Nanti kalau kucuk-kucuk aku dateng, terus aku ngajak kamu, yuk kita nikah, kamu nampar aku langsung. Karena kan eh, orang-orang tuh beda juga ya, prinsipnya seperti apa. Terus itu pemikiran orang-orang itu kan beda. Nanti kalau aku dari kita marahan terus tiba-tiba aku ngajak kamu nikah, terus kamu perspektifnya enggak gitu, masa ucuk-ucuk nikah, selesain dulu apa nih akar masalah dari kita. Tahu-tahu kamu berpikirnya seperti itu terus diajak nikah, kan ya pasti kamu tabok dia gitu ya. Coba kamu minta maaf dulu, misalkan kamu kemudian itu kamu lembut-lembutin dulu, kamu buat hatinya luluh dulu. Nah, kayak gitu ya. Dia mikirnya kayak gitu. Aku buat hati kamu luluh dulu, nanti baru pelan-pelan, yuk kamu siap nggak kalau aku ajak nikah? Nah, kan kayak gitu. Itu lebih baik daripada tiba-tiba dia datang. Makanya di sini The Hangman, dia harus melihat dulu dari sisi kamunya. Iya, kalau kamu siap langsung diajak nikah. Oke, misalnya tahu-tahu dia cuk-cuk datang, yuk kita nikah. Kamu memang udah mengharapkan itu banget, kata-kata itu banget gitu. Oke, siap. Kamu langsung iyain. Tapi kalau misalkan ternyata kamu juga pemikirannya kayak yang aku bilang di awal tadi, ya nggak gitu, harus minta maaf dulu. Nah, gitu kan berabe juga, nanti dia ditabok sama kamu kan gawat ya. Jadi gitu, dia nggak mau terburu-buru, intinya melihat dari sisi kamu dulu, perspektif kamu dulu sekarang kayak mana. Kalau kira-kira kamu siap, kamu udah nggak marah lagi, dan kira-kira dia datang nanti nggak mancing emosi kamu lagi, ya dia akan segera datang gitu ya. Jadi di tarot tidak mengenal waktu tepat kapan dia akan datang. Intinya kalau di sini kamu udah bahagia sama diri kamu, udah bisa memaafkan dia, udah bisa menghilangkan trauma. Oke, trauma itu memang akan sulit hilang ya. Kalau misalkan eh kamunya memang belum bisa menerima. Tapi memang trauma itu sebenarnya jujur aja sih bisa hilang, cuma memang akan membekas. Tapi nggak sampai yang kamu ke trigger, akhirnya trigger sampai kamu mungkin bisa pingsan atau enggak, mungkin nggak akan seperti itu, tapi masih akan membekas ya, namanya trauma. Karena setiap orang pasti punya trauma lah ya, dan reaksinya juga beda-beda. Jadi maka dari itu, dia akan melihat dari perspektif kamu dulu. Kalau kamu udah bahagia dengan dirimu, kira-kira kamu udah nggak punya perspektif buruk lagi sama dia, yes, dia akan datang. Ya jadi tunggu aja, tuh kan, Page of Pentacles. Oke, jadi gini, Page of Pentacles ini berarti sambil dia menunggu situasi kamu reda gitu ya, dia juga memperbaiki diri gitu ya, agar ya nantinya ketika kalian atau dia siap untuk berkomitmen sama kamu, komitmennya itu benar-benar yang langgeng, benar-benar yang
nggak akan mudah lagi berkata kita bercerai, kita berpisah, kita udahan aja gitu ya, dan nggak akan mudahnya untuk meninggalkan pasangan lah intinya ya. Jadi di sini Page of Pentacles itu intinya kalian itu udah intinya ya, dia terutama dia di sini udah teguh banget, udah kekeh banget pada rasa pengabdiannya dia ke kamu, rasa cintanya dia sama kamu itu udah klik. Kamu yang aku pilih untuk jadi pasangan aku, dia udah tahu banget ya, karena di sini ada Page of Pentacles. Dia udah kekeh, udah tahu banget yang dia pilih untuk menjadi pasangannya itu ya kamu. Jadi tenang aja, walaupun dia ini mungkin sering selingkuh, sering gonta-ganti pasangan, ternyata yang dia pilih adalah kamu. Dan Page of Pentacles ini memang saat ini tuh situasi antara kamu dengan dia tuh udah uh, ya karena udah berpisah ya, udah mungkin dari sisi kamu udah banyak trauma, takut gini, kamu udah nggak percaya diri, ya gairah di antara kamu orang itu, di antara kamu dan dia itu memang lagi turun ya. Ya, tapi kalau dari sisi dia tuh ya masih ada, masih kekeh, masih klop gitu ya, masih kuat. Kalau dari sisi dia, cuman kan dia harus melihat dari perspektif kamu dulu, The Hangman ini ya. Lihat dari perspektif kamu, ternyata kamu masih lagi turun ya, gairah kamu sama dia. Jadi di sini dia sambil nunggu kamu memaafkan dia, sambil nunggu kamu bahagia, ya dia juga akan memperbaiki diri. Intinya di sini tenang aja, dia udah kekeh yakin sama kamu yang untuk dia pilih jadi pasangannya. Page of Pentacles ya. Dan di sini juga dia memperbaiki diri dia. Apa yang kamu nggak suka dari dia itu yang akan dia perbaiki. Misalnya nih dia suka selingkuh, itu yang akan dia perbaiki. Dia nggak akan selingkuh lagi. Terus apa lagi? Misalnya dia pelit gitu, ya itu nanti dia akan perbaiki itu. Karena dia yakin uh, untuk hubungan dia yang langgeng adalah dia harus menyesuaikan dengan pasangannya. Siapa pasangannya ya kamu. Apa nih yang kamu gak suka dari dia, itu yang dia akan sesuaikan sama kamu. Itu yang akan dia rubah. Itu ya. Intinya dia serius kok beneran. Kalau dari Page of Pentacles ya. Dari pembacaan ini dia akan memperbaiki diri uh, agar kamu bisa menerima dia lagi. Jadi apa yang kamu gak suka dari dia yang membuat kamu membuat kamu itu apa nggak bisa nerima dia lagi. Nah itu yang akan dia perbaiki, akan dia ubah agar dia bisa mendapatkan kamu lagi menjadi pasangannya, kayak gitu ya. Oke, ada The Tower nih. Waduh. Jadi gimana ya ngucapinnya? Oke, gini, kan kalian ini pisah nih ya, dan situasinya tuh kayak bingung untuk bisa kok sekarang ini jadi susah untuk berkomunikasi, susah untuk datang lagi ke kamu karena memang Tuhan menginginkan kalian harus sadar dulu, evaluasi. Jangan dengan mudahnya kamu itu menyakiti anak orang, kemudian kamu enaknya juga minta balikan untuk balikan sama anak orang gitu ya. Jangan mempermainkan perasaan orang kayak gitu. Makanya di sini kamu diajarkan, dia diajarkan untuk the tower ini keluar. Kalian dipisahkan, kemudian kalian akan dibuat situasinya akan sulit untuk bisa balikan sama dia gitu ya. Untuk bisa memperbaiki hubungan. Karena di sini the tower memang kalian harus dibuat hancur dulu, terutama dia ya, karena tawarnya keluarnya di dia. Memang disuruh dibuat hancur dulu agar dia ini sadar gitu ya, nggak dengan mudahnya menghancurkan hubungan ini. Oke, kalau memang kalian butuh menghancurkan hubungan ini, berarti ada sisi positifnya dari The Tower agar kalian dari kehancuran ini ketika kalian berpisah tuh apa rasanya? Ya, oh ternyata kalian justru malah saling merindukan, penyesalan begitu kuat, rasa gairah semakin kuat, ternyata rasa rindu semakin kuat, akhirnya di sini ada perubahan. Jadi The Tower, walaupun kalian dipisahkan, berarti ada pesan penting, ada hikmahnya lah intinya ya, ada hikmahnya bahwa akhirnya secara mendasar hubungan kalian itu akan semakin kuat ya, karena ternyata kalian sadar, oh ternyata semakin aku dipisahkan, semakin aku dijauhkan dari kamu, aku semakin rindu sama kamu, aku semakin menginginkan kamu, aku semakin yakin sama perasaan aku, oh kok ternyata kamu terus ya yang ada di pikiran aku gitu ya.
Jadi harus ada uh, perubahan dalam hubungan ini secara yang radikal, besar-besaran kayak gitu ya, agar nggak dengan mudahnya gitu loh berkata berpisah, berkata kasar seperti itu ya. Jadi benar-benar The Tower keluar memang dikasih masalah yang begitu besar, akhirnya kalian dipisahkan dan akhirnya kalian sulit untuk didatangkan kembali ya, agar kalian harus adanya perubahan yang besar-besaran terjadi di diri kalian dan akhirnya secara dasar hubungan kalian secara dasar apa sih yang membuat kalian bisa hancur ini ya, kalian tahu dan akhirnya kalian lebih kuat lagi dan lebih jujur dengan diri kalian sendiri dan dengan pasangan kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup pembacaannya ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Terutama di tower ini. Intinya ya ini ujian lah untuk kalian. Kalau misalkan kalian bisa bertahan dengan ujian ini, maka hubungan kalian akan tetap dipersatukan. Ya, kalau kalian bisa bertahan dari kekacauan ini, maka kalian akan mengalami perubahan besar dalam hubungan ini. Akan ada kemajuan di hubungan ini, gitu ya. Intinya akan ada perubahan besar di antara kamu dan dia, atau paling nggak di dianya ya, di dianya, karena di towernya kan keluarnya di dia, mungkin ya masalahnya ini ada di dia, makanya dia yang dikasih the tower agar dianya yang ada perubahan besar-besaran secara radikal yang benar-benar dipaksa harus berubah ya, namanya radikal kan berarti paksaan kan, paksaan, jadi paksaan untuk berubah. Oke, cukup ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, kemudian ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Aquarius. Oke, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate kok dengan pembacaan ini. Asal situasi sama keadaan kalian itu sama dengan pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.